muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah hidayah dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah pada siang ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan taat kepadanya, melaksanakan perintahnya, yaitu sembahyang Jumat bersama. Salawat dan salam yang mudah-mudahan telah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama biasa wajib senantiasa berwasiat sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, dengan menjalankan seluruh perintahnya sekuat tenaga dan menjauhi larangannya. Ini adalah merupakan refleksi dari keimanan dan akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, begitu penting dalam sebuah kehidupan kita ini adalah akhlak. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Sebagaimana takwa adalah merupakan refleksi dari sebuah keimanan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersyukur dan menjalankan seluruh perintahnya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala saking pentingnya akhlak dalam sebuah kehidupan yang akan menenteramkan sebuah kehidupan, acak tenggelamnya sebuah tatanan kehidupan kalau semua itu berakhlak karimah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini pun refleksi ini ada jargon revolusi akhlak. Saking pentingnya akhlak menentukan sebuah kehidupan di dunia ini. Inilah bahkan yang dimaksud akhlak dikerucutkan menjadi budi pekerti yang luhur. Tapi sayang, seribu sayang, pelajaran budi pekerti hari ini sudah dihilangkan. Maka tak ayal kalau di Indonesia ini, dan jangan menyalahkan kepada generasi masa depan kalau akhlaknya berantakan dan Indonesia carut marut seperti ini. Padahal akhlak yang sangat penting ini, Nabi Muhammad SAW, bahwa ukuran seorang mukmin atau berimannya seorang muslim, sempurnanya keimanan seorang mukmin, maka diukur akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi sempurnanya orang beriman belum dikatakan sempurna kalau akhlaknya itu tidak baik. Maka akhlak ini menjadikan barometer bahwa sempurna seorang beriman kepada Allah terrefleksi dari ahsanuhum khuluqan, baiknya akhlak. Inilah maka mudah-mudahan kita berakhlak kepada Allah. Dan dalam yang lain, hadis yang lain, bahwa parameter akhlak itu apa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa dalam diri Nabi Muhammad itu telah ada akhlak yang tinggi, yang agung. Inilah parameter contoh akhlak. Bagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat ada sebuah riwayat, yaitu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasa khuluq, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlak yang paling baik, yang punya sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak yang paling baik adalah bercermin dan sebagai uswatun hasanah, yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akhlak yang terbaik, sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak, karena sudah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak yang baik. Maka takidus saya layuti, maka tidak akan bisa memberikan kebaikan dan contoh kesempurnaan akhlak kalau Nabi Muhammad tidak punya akhlak yang baik. Begitupun kita terhadap anak-anak kita, begitupun kita terhadap saudara-saudara kita. Maka kita tidak bisa memberikan contoh akhlak yang baik kalau kita tidak punya akhlak yang baik. Mudah-mudahan dalam hari ini kita senantiasa berintrospeksi diri. Semoga kita bisa menjadi Rasulullah SAW. Takidus saya layuti, tidak akan bisa memberikan contoh kebaikan kalau kita tidak baik.
ilmu kalau kita tidak punya ilmu. Mudah-mudahan kita punya keteladanan buat masa depan, buat generasi masa depan. Wa yakhshalladzina law taraku min khalqihim dunyatan di'afa. Kita khawatir terhadap generasi mendatang yang tidak punya akhlak, maka mari kita senantiasa kita berakhlak yang mulia. Begitupun saking akhlak ini yang baik, maka ada sebuah riwayat dari Aisyah. Innal mu'mina la yudraku bihusni khuluqihi darajatas so'ini wal siyam. Darajatas so'ini wal qiyam. Jadi kalau dalam diri manusia ada seorang mukmin itu mempunyai contoh dan akhlak yang baik, maka akan mengejar derajatnya kepada orang yang senantiasa berpuasa dan senantiasa sholat malam. Mudah-mudahan kita belum buat sholat malam, mari kita berakhlakul karimah. Sehingga apalagi kalau dua-duanya mencontoh Rasulullah SAW antara akhlakul karimah siap dan giat dilakukan, maka disinilah anugerah Allah akan datang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.